Rina menatap cermin di kamarnya, memastikan penampilannya sempurna sebelum berangkat ke acara networking yang diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Dia mengenakan gaun hitam sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dengan sepatu hak tinggi yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Sebagai seorang wanita karir yang ambisius, Rina tahu betul bahwa penampilan adalah segalanya dalam dunia bisnis. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Ini hanya acara biasa, gumamnya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hati yang berdebar. Aku hanya perlu bertemu orang-orang baru dan memperluas jaringan. Setibanya di hotel, suasana glamor langsung menyambutnya. Lampu-lampu berkilauan, suara tawa, dan alunan musik lembut menciptakan atmosfer yang elegan. Rina melangkah masuk, berusaha terlihat santai meskipun hatinya berdebar. Dia mulai berkeliling, menyapa beberapa kolega dan memperkenalkan diri kepada orang-orang baru. Namun, di tengah keramaian, dia merasa sedikit terasing. Saat Rina sedang menikmati segelas anggur merah, matanya tertuju pada seorang pria di seberang ruangan. Arman. Dia tampak berbeda dari yang lain. Dengan rambut hitam yang rapi dan senyuman yang menawan, Arman menarik perhatian Rina. Dia sedang berbincang dengan sekelompok orang, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Rina merasa seolah-olah dia sedang melihatnya. Tanpa sadar, Rina melangkah lebih dekat, berusaha mendengarkan percakapan mereka. Arman berbicara dengan percaya diri, dan Rina terpesona oleh cara dia mengungkapkan ide-ide dan pandangannya. Tiba-tiba, Arman menoleh dan matanya bertemu dengan Rina. Detak jantung Rina seolah berhenti sejenak. Dia tersenyum, dan Rina merasa wajahnya memanas. "Apakah kamu ingin bergabung?" Arman mengajaknya. Suaranya dalam dan menenangkan. Rina merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada mereka berdua. "Ya, tentu," jawab Rina, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Dia bergabung dengan kelompok itu, dan percakapan mengalir dengan lancar. Rina merasa nyaman di dekat Arman, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Mereka berbicara tentang berbagai topik, mulai dari karir hingga hobi. Rina terkejut mengetahui bahwa Arman juga seorang pecinta seni, sama seperti dirinya. Mereka berbagi pandangan tentang lukisan dan musik, dan Rina merasa terhubung dengan Arman pada tingkat yang lebih dalam. Namun, di balik semua itu, Rina berusaha menahan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada karirnya dan tidak membiarkan perasaan mengganggu. Meskipun demikian, setiap kali Arman menatapnya, Rina merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, kelompok itu mulai bubar, dan Rina merasa sedikit kehilangan. Namun, Arman menghampirinya dan berkata, "Aku senang bisa berbicara denganmu malam ini. Apakah kita bisa bertemu lagi?" Rina terkejut, tetapi senyumnya tak bisa disembunyikan. "Tentu, aku juga senang bisa berbicara denganmu." Mereka bertukar nomor telepon, dan Rina merasa seolah-olah dia baru saja mendapatkan sesuatu yang berharga. Saat dia pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Arman. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Hari-hari berlalu, dan Rina kembali ke rutinitasnya. Namun, setiap kali dia menerima pesan dari Arman, hatinya berdebar. Mereka mulai saling mengirim pesan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan Rina merasa semakin dekat dengan Arman. Dia mulai menantikan setiap pesan yang masuk, setiap panggilan yang mereka lakukan. Suatu sore, Arman mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Rina merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia memilih pakaian yang sederhana namun elegan, berharap bisa meninggalkan kesan yang baik. Saat dia tiba di kafe, Arman sudah menunggu di meja dengan senyuman yang hangat. "Hei, kamu terlihat cantik," puji Arman saat Rina mendekat. Rina merasa wajahnya memanas, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Terima kasih. Kamu juga terlihat sangat baik," jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa gugup yang menggelayuti hatinya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbincang, tertawa, dan berbagi cerita. Rina merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Arman. Dia tidak perlu berpura-pura atau berusaha keras untuk terlihat sempurna. Arman menerima dirinya apa adanya, dan itu membuatnya merasa nyaman. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Rina masih berjuang dengan perasaannya.
Dia tahu bahwa dia mulai menyukai Arman, tetapi dia takut untuk mengakui hal itu. Ketakutan akan kehilangan hubungan yang telah mereka bangun membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Arman tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. Kamu tahu, aku merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Rina tertegun, kata-kata Arman membuatnya terkejut. Aku juga merasa begitu, jawabnya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. Arman mendekat, dan Rina merasakan ketegangan di antara mereka. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Arman tersenyum dan berkata, "Aku berharap kita bisa lebih sering bertemu." Rina hanya bisa mengangguk. Hatinya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arman semakin dalam, tetapi dia masih ragu untuk mengakui hal itu. Saat mereka berpisah, Rina merasa ada sesuatu yang hilang, seolah-olah dia ingin lebih dari sekadar pertemanan. Malam itu, Rina terbaring di tempat tidurnya, memikirkan Arman. Dia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi dengan kenangan indah yang mereka bagi. Dia menyadari bahwa Arman selalu ada saat dia butuh seseorang untuk berbicara, seseorang yang bisa membuatnya merasa diperhatikan dan dihargai. Namun, dia juga menyadari bahwa dia terlambat menyadari perasaannya yang sebenarnya. Rina tahu bahwa dia harus mengambil langkah selanjutnya, tetapi ketakutan akan kehilangan membuatnya ragu. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih jujur pada perasaannya, tetapi saat itu, dia hanya bisa berharap bahwa Arman merasakan hal yang sama. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Rina tertidur, tidak menyadari bahwa pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan tak terduga di acara networking, Rina dan Arman mulai berkomunikasi lebih intens. Pesan-pesan singkat yang mereka tukar menjadi momen yang dinanti-nantikan Rina setiap harinya. Arman selalu tahu bagaimana membuatnya tersenyum, dengan humor yang cerdas dan perhatian yang tulus. Rina merasa seolah-olah dia menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya, seseorang yang selalu ada saat dia butuh dukungan. Suatu sore, Rina menerima undangan dari Arman untuk menghadiri pameran seni di galeri lokal. Rina tidak bisa menahan rasa antusiasme yang menggebu. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal Arman di luar konteks profesional. Dengan cepat, dia memilih gaun yang paling dia sukai dan merias wajahnya dengan hati-hati. Dia ingin tampil sempurna di hadapan Arman. Ketika Rina tiba di galeri, suasana hangat dan penuh warna menyambutnya. Karya seni yang dipamerkan memancarkan keindahan dan emosi, tetapi perhatian Rina lebih tertuju pada Arman yang sudah menunggunya di depan pintu. Dia mengenakan jas yang membuatnya terlihat semakin menawan. Saat mata mereka bertemu, Rina merasakan getaran yang familiar, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. "Rina, senang sekali kamu datang," sapa Arman dengan senyuman lebar. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Terima kasih sudah mengundangku. Aku sangat menantikan ini," jawab Rina, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. Mereka mulai menjelajahi galeri, berdiskusi tentang setiap karya seni yang mereka lihat. Rina terpesona oleh cara Arman mengamati detail-detail kecil dalam lukisan, dan bagaimana dia bisa mengaitkan emosi dengan teknik yang digunakan. Rina merasa terinspirasi dan terhubung dengan Arman lebih dalam. Saat mereka berdiri di depan sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan laut yang tenang, Arman berbalik dan menatap Rina. "Kamu tahu, aku merasa kita memiliki banyak kesamaan. Kita sama-sama mencintai seni dan memiliki pandangan yang mirip tentang kehidupan." Rina tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. "Aku juga merasakannya. Sepertinya kita bisa berbicara berjam-jam tanpa merasa bosan." Mereka melanjutkan percakapan, dan Rina merasa semakin nyaman. Namun, di dalam hatinya, ada ketegangan yang tidak bisa dia abaikan. Setiap kali Arman mendekat, Rina merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Dia berusaha menahan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk tidak merasakannya. Setelah menghabiskan waktu di galeri, Arman mengajak Rina untuk makan malam di sebuah restoran yang terkenal dengan masakan lezatnya. Rina merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersamanya. Di restoran, suasana semakin intim. Mereka duduk berhadapan, dan Rina tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Arman. Makanan yang disajikan sangat lezat, tetapi Rina lebih menikmati percakapan mereka.
Arman menceritakan tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang dia hadapi, dan impian yang ingin dia capai. Rina merasa terinspirasi oleh semangat Arman, dan dia mulai membuka diri tentang kehidupannya sendiri. Namun, saat malam semakin larut, Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Arman menyentuh tangannya saat menjelaskan sesuatu, Rina merasakan aliran hangat yang membuatnya ingin lebih dekat. "Rina, aku ingin jujur padamu," kata Arman tiba-tiba, membuat Rina terkejut. "Aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya." Rina terdiam sejenak, hatinya berdebar. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi ketakutan akan kehilangan Arman membuatnya ragu. Aku juga merasakannya, Arman. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin merusak apa yang sudah kita bangun." Arman mengangguk, tetapi Rina bisa melihat kekecewaan di matanya. "Aku mengerti. Tapi aku tidak bisa terus menahan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup." Rina merasa terjebak antara keinginan dan ketakutan. Dia ingin merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Mereka melanjutkan makan malam dengan suasana yang sedikit canggung, tetapi Rina tahu bahwa perasaan mereka tidak bisa diabaikan. Setelah makan malam, Arman mengantarkan Rina pulang. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Rina berusaha mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang hal-hal sepele, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Ketika mereka tiba di depan rumah Rina, Arman menatapnya dengan intens. "Rina, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, aku ingin kita tetap saling mendukung," katanya, suaranya lembut tetapi penuh tekad. Rina merasa harapannya mulai tumbuh, tetapi dia masih ragu. "Terima kasih, Arman. Itu berarti banyak bagiku. Aku juga ingin kita saling mendukung." Mereka saling bertukar tatapan, dan Rina merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Arman mendekat, dan Rina bisa merasakan napasnya yang hangat. Dalam momen itu, Rina tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Apakah dia siap untuk membuka hatinya dan menerima cinta yang ditawarkan Arman? Namun, saat Arman hendak mendekat, Rina mundur sedikit, berusaha menahan perasaannya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya," ujarnya, suaranya bergetar. Arman mengangguk, meskipun Rina bisa melihat kekecewaan di wajahnya. "Aku mengerti. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu." Rina merasa berat meninggalkan momen itu, tetapi dia tahu bahwa dia harus melindungi hatinya. Saat Arman pergi, Rina menutup pintu dan bersandar pada dinding, merasakan campuran emosi yang membingungkan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arman semakin dalam, tetapi ketakutan akan kehilangan dan keraguan membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, Rina terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang terjadi. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak ingin terburu-buru. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi ketakutannya dan menerima cinta yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah makan malam yang penuh ketegangan dan kejujuran, Rina pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Arman. Setiap kali dia teringat tatapan seriusnya, hatinya berdebar. Rina tahu bahwa dia harus mengambil keputusan, tetapi ketakutan akan kehilangan Arman membuatnya ragu. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka terus berkomunikasi, Rina merasa ada jarak yang tidak terucapkan di antara mereka. Arman tampak lebih berhati-hati, seolah-olah dia tidak ingin melangkah lebih jauh tanpa kepastian dari Rina. Rina merindukan momen-momen ketika mereka bisa berbagi tawa dan cerita tanpa beban. Dia merasa terjebak dalam ketidakpastian, dan itu membuatnya semakin gelisah. Suatu sore, Rina memutuskan untuk mengunjungi galeri seni tempat mereka pertama kali bertemu. Dia berharap bisa menemukan inspirasi dan ketenangan di antara lukisan-lukisan yang indah. Namun, saat dia berdiri di depan lukisan yang sama yang pernah mereka lihat bersama, kenangan indah itu kembali menghantui pikirannya. Rina merindukan Arman, dan dia menyadari bahwa perasaannya terhadapnya semakin dalam. Ketika Rina sedang merenung, tiba-tiba dia menerima pesan dari Arman. "Hei, aku ingin mengajakmu ke tempat spesial. Apakah kamu bisa malam ini?"
Rina merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, aku bisa. Di mana kita bertemu? Balas Rina, berusaha menahan rasa gugup yang menggelayuti hatinya. Malam itu, Rina mengenakan gaun putih yang membuatnya merasa anggun. Dia ingin tampil sempurna di hadapan Arman, berharap bisa mengungkapkan perasaannya dengan cara yang tepat. Saat dia tiba di tempat yang ditentukan, Rina melihat Arman sudah menunggu di sebuah taman yang indah, dikelilingi oleh lampu-lampu kecil yang berkilauan. Rina, kamu terlihat cantik malam ini, puji Arman, dan Rina merasa wajahnya memanas. Terima kasih, Arman. Tempat ini sangat indah, jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Mereka berjalan-jalan di taman, menikmati suasana malam yang tenang. Rina merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi kali ini, dia tidak ingin menghindarinya. Dia ingin berbicara tentang perasaan mereka, tentang apa yang telah terjadi di antara mereka. Arman, aku ingin berbicara tentang kita, kata Rina, menghentikan langkahnya dan menatap mata Arman. Arman menatapnya dengan serius, dan Rina bisa melihat harapan di matanya. Aku juga ingin berbicara tentang itu. Aku merasa kita perlu jujur satu sama lain. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tahu kita telah membangun hubungan yang baik, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara kita. Aku menyukaimu, Arman. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Arman tersenyum, dan Rina merasa seolah-olah beban yang berat terangkat dari pundaknya. Aku juga menyukaimu, Rina. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa. Aku hanya takut untuk mengatakannya karena aku tidak ingin merusak apa yang kita miliki. Rina merasa lega mendengar pengakuan Arman. Aku juga merasa takut. Tapi aku tidak bisa terus menahan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup. Aku ingin kita mencoba untuk lebih dari sekadar teman. Arman mendekat, dan Rina bisa merasakan ketegangan yang membara di antara mereka. Aku ingin itu juga, Rina. Aku ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Mereka saling menatap, dan Rina merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan seolah menghilang. Arman meraih tangan Rina, dan Rina merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Rina, aku ingin kita memulai babak baru dalam hidup kita. Aku ingin bersamamu, kata Arman, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Rina merasa hatinya bergetar. Aku juga ingin itu, Arman. Aku ingin kita saling mendukung dan berbagi impian kita. Mereka saling mendekat, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman lembut yang penuh gairah. Rina merasakan dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada mereka berdua dalam momen yang sempurna. Ciuman itu mengungkapkan semua perasaan yang terpendam, semua kerinduan yang telah mereka rasakan. Setelah mereka berpisah, Rina menatap mata Arman, dan dia bisa melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, kata Arman, senyumnya lebar. Kamu membuatku merasa hidup. Rina tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sama. Aku juga merasa begitu. Aku tidak sabar untuk menjelajahi perjalanan ini bersamamu. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berbincang dan tertawa, merencanakan masa depan yang penuh harapan. Rina merasa seolah-olah semua ketakutan dan keraguan yang pernah mengganggu pikirannya telah sirna. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan, tetapi bersama Arman, dia merasa siap untuk menghadapinya. Saat mereka berjalan pulang, Rina merasa ringan dan bahagia. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat dengan mengungkapkan perasaannya. Arman selalu ada saat dia butuh, dan sekarang, mereka akan saling mendukung dalam perjalanan cinta yang baru dimulai. Ketika Rina tiba di rumah, dia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan keberanian untuk mengakui perasaannya. Rina tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang, karena dia memiliki Arman di sisinya. Dengan senyuman di wajahnya, Rina tertidur malam itu, merasa damai dan bahagia. Dia tahu bahwa dia tidak lagi terlambat menyadari perasaannya. Dia telah menemukan cinta sejatinya,
Dan dia siap untuk menjelajahi setiap momen indah yang akan datang.